warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian baik sehat semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran anak-anak semua. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu selalu hemat energi, subtema 3, energi alternatif. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah warga di sekitar rumah anak-anak sudah menghemat energi? Atau apakah di antara mereka yang ada menggunakan energi alternatif? Untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita cari tahu lebih lanjut. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan berasal dari energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, di rumah sakit, dan di hotel-hotel. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Adik-adik, kita kemarin sudah belajar bagaimana kita harus menghemat energi. Nah, salah satu cara menghemat energi adalah dengan menggunakan energi alternatif. Nah, menggunakan energi alternatif ini adalah menggunakan sumber daya alam yang berada di alam. Jadi, kita bisa memanfaatkan yang bisa menghasilkan energi. Contohnya ada matahari, ada angin, ada air. Salah satunya adalah tenaga matahari, yaitu kita menggunakan tenaga surya. Itu termasuk salah satu contoh energi alternatif yang bisa kita manfaatkan. Baiklah anak-anak, kita akan mengambil contoh seperti Dayu, yaitu Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi. Nah, kita mau cari tahu nih bagaimana ya cara Dayu memanfaatkan energi. Yang pertama yaitu pastikan ukuran air yang diperlukan ketika air kurang, perlu memasak lagi.
Hal ini juga boros energi. Jadi, pastikan dulu nih ukuran air yang kita perlukan. Ketika airnya kurang, kita perlu masak lagi. Itu termasuk salah satu boros energi adik-adik. Jadi, kalau bisa adik-adik harus mengetahui dan keluarga itu harus mengetahui, oh ternyata air yang kita butuhkan itu seberapa. Jadi, jangan sedikit-sedikit masak air, karena itu bisa boros energi dan gas yang berasal dari bumi. Karena gas yang kita pakai itu LPG, yaitu pengolahannya sangat susah sekali. Apalagi penggunaan gas LPG ini sangat banyak sekali adik-adik. Jadi takutnya nanti bisa jadi suatu saat akan terjadi kelangkaan. Anak-anak, yang kedua yaitu jika kita memasak air menggunakan panci, sebaiknya kita harus menutup panci tersebut, karena jika kita membuka panci, maka energi panas akan terbuang sia-sia. Itu merupakan salah satu boros energi. Itu tadi cara-cara Dayu menghemat energi dalam kehidupannya sehari-hari. Hal itu bisa kita contoh di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik, tidak terasa waktu kita hampir habis. Baiklah, Bapak akan memberikan adik-adik semua PR, yaitu pekerjaan rumah. Bagaimana PR-nya? Nah, PR-nya jadi adik-adik amati lingkungan adik-adik masing-masing tentang fakta-fakta di dalam keluarga tentang menghemat energi ini. Kemudian, setelah adik-adik sudah menemukan apa-apa saja fakta-fakta yang menghemat energi, adik-adik bisa menuliskan di bukunya masing-masing. Adik-adik, Bapak akan memberikan satu contoh, yaitu tentang cara kita menghemat energi, yaitu mematikan lampu jika tidak menggunakannya. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Bertepuk tangan dahulu, kini derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, kini derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, kini derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, kini derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Baiklah anak-anak, malah kita tutup pembelajaran hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam.
Baiklah anak-anak, jika ada kesalahan saat menyampaikan kata-kata, Bapak mohon dimaafkan. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.